Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen terpercaya bersama saya Gufran Tahap. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik yang akan menemani pagi hari Anda kali ini. Saudara, seperti kota-kota di Indonesia, Kota Makassar juga pasca pandemi berusaha dan juga berupaya untuk pulih dari berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, kemudian juga bidang budaya dan juga bidang wisata. Nah, salah satu yang sering dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar ialah Makassar Kota Makan Enak atau MKME. Nah, untuk membahas lebih lanjut sebenarnya apa sih konsep dari Makassar Kota Makan Enak, kita mendatangi langsung kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum. Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi, Gufran. Siap, Pak. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Kelihatan segar ya Pak? Iya, karena makan enak terus. Oke, karena makan enak terus. Makanan ciri khas Kota Makassar tentunya. Iya. Mbak, baik Pak. Tadi tim Sapa Sulsel dari Kompas Makassar tadi sebelum bertemu dengan Bapak masuk di lobi kantor Dinas Pariwisata ini terkesima nih dengan konsep sudut ruangan yang ada di lobi kantor Dinas Pariwisata ini. Mungkin boleh dijelaskan nih Pak, ini konsep desainnya seperti apa dan ruangan ini untuk apa sebenarnya? Iya, terima kasih sudah berkunjung ke kantor Explore Makassar atau Dinas Pariwisata Kota Makassar, teman-teman dari Kompas TV. Jadi kantor ini dibuat bagaimana bisa menggambarkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Jadi ketika tamu-tamu datang, mereka sudah bisa mendapatkan informasi mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kota Makassar. Di belakang kita ini ada beberapa promosi tentang daya tarik dan kuliner, dan juga ada filsafat hidup dari suku Bugis Makassar, Toraja dan Mandar yang memang menjadi ciri khas kita semua. Dan ruangan ini juga memang menjadi ruang tamu, sekaligus ruang tunggu, sekaligus ruang informasi gitu. Jadi kami di Dinas Pariwisata mempunyai visi bagaimana setiap media adalah ruang berpromosi gitu. Setiap tempat menjadi ruang promosi. Jangan disia-siakan karena orang ingin tahu apa yang Makassar miliki saat ini, seperti itu. Jadi memang sekaligus juga memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Kota Makassar. Betul. Dengan tagline-tagline yang ada seperti belakang saya ini, dan juga promosi, ajang promosi juga bagi setiap tamu yang datang di Dinas Pariwisata Kota Makassar. Baik, kita langsung masuk di konsep dan juga yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar ini. Kalau saya dengar-dengar Pak Wali ini sering ya menggaungkan di setiap event nasional maupun internasional tentang konsep Makassar Kota Makan Enak. Mungkin kita sudah sering dengar, pemirsa yang di rumah juga mungkin sudah sering dengar, tapi belum mendapatkan penjelasan lebih detail. Nah, Kak Rum mungkin boleh jelaskan dong, apa sih sebenarnya Makassar Kota Makan Enak ini? Silakan Kak. Ya, Makassar Kota Makan Enak ini merupakan salah satu arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat Rakornas seluruh Forkopimda, baik itu provinsi maupun kota di Sentul awal tahun ini, sehingga di setiap kota dan kabupaten dan provinsi itu diminta untuk membuat branding yang produktif, menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh kabupaten, kota, dan provinsi masing-masing. Pada saat pulang, Pak Wali Kota memanggil kami berdiskusi untuk bagaimana membuat branding yang produktif, menggambarkan Makassar. Dan Makassar memang sudah ada sejak dulu dikenal sebagai kota gastronomi di Indonesia atau kota kuliner. Muncullah ide-ide dari Pak Wali, dari teman-teman, beberapa opsi pilihan. Ada kuliner city, ada kota makanan enak, kota dan beberapa lah pilihan. Kenapa dipilih Makassar Kota Makan Enak? Karena di situ ada unsur produktifnya, makan, ada unsur kata kerja gitu. Jadi itulah yang membuat Makassar Kota Makan Enak ini menjadi branding kita sekarang yang digaungkan di Kota Makassar. Dan alhamdulillah Pak Menteri Pak Sandiaga Uno itu sudah notice dari pada saat kita baru launching itu, beliau sudah notice tentang Makassar Kota Makan Enak. Dan alhamdulillah branding ini tidak mendapatkan respon negatif. Alhamdulillah branding ini mendapatkan respon positif dari seluruh masyarakat Kota Makassar, apalagi dari wisatawan-wisatawan yang dari aspek Nusantara. Karena mereka sepakat bahwa Makassar adalah kota makan enak di Indonesia. Seperti itu. Oke, berarti memang sudah didiskusikan juga sebelumnya. Nah, dari konsep Makassar Kota Makan Enak itu, mungkin boleh dijelaskan sebenarnya tujuan dan juga goals yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Makassar di program Makassar Kota Makan Enak ini apa? Ya, paling pertama adalah bagaimana positioning Makassar di Indonesia Timur ini tidak lagi menjadi tempat transit.
kita sudah punya salah satu sektor pariwisata yang unggulan, yaitu sektor mais. Nah, mais ini kan rata-rata dia average long stay-nya hanya di 3 hari 2 malam. Berarti average long stay di angka 2 malam atau 2,75 lah. Tetapi kita masih PR nih. Hotel ini kan hari ada 7. Bagaimana hotel-hotel ini bisa terisi, rumah-rumah makan bisa terisi. Makanya dengan membuat branding kota makan enak, ini ada rasa penasaran bagi orang-orang yang belum pernah ke Makassar. Apakah memang benar ada kota yang membranding dirinya sebagai tempat makan enak di Indonesia? Dan itu memang dengan menu-menu yang kita miliki berdasarkan inventarisasi di akhir periode pertama Pak Wali Kota itu ada sekitar 40 makanan yang bisa diberikan sebagai ajang promosi seperti itu. Ada listingnya pada saat Kanre Romo dibentuk di Karabosi, itu ada listing 40 makanan dari berbagai daerah di sisi selatan. Kenapa menyambut daerah sisi selatan? Karena kan Makassar sebagai ibu kota sudah segala 4 etnis ini bercampur, bahkan etnis-etnis dari Tionghoa, Arab yang mempengaruhi makanan di Makassar itu ada gitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatan masyarakat itu sendiri sampai dengan pendapatan asli daerah, dengan cara menggaungkan ini dan mendatangkan orang untuk datang di Makassar dengan berbagai sektor pariwisata tadi, dengan dukungan branding Makassar Kota Makan Enak. Gitu. Contoh, ketika kita melaksanakan Apexi kemarin, kurang lebih ada 8.000 orang datang. Yang mereka cari adalah paling pertama makanan. Makanan, oleh-oleh itu pada saat H-1, H-2 mau pulang baru cari. Yang paling pertama sampai baru tiba di bandara mereka kemana? Pasti tempat cari makan. Warung makan ya, warung makan, restoran. Rumah makan baik skalanya kecil, menengah sampai ke atas itu mereka cari. Gitu, itu 8.000 orang kemarin. Dan alhamdulillah semenjak data yang dirilis oleh teman-teman Bapenda, semenjak branding ini diluncurkan, branding ini telah membantu terjadi peningkatan pendapatan pajak di rumah makan, di restoran. Ini terjadi peningkatan. Gitu. Jadi dengan adanya branding ini juga memicu dan memacu para wisatawan dan warga lokal untuk bisa makan di tempat-tempat yang tadi, baik dari menyesuaikan. Sekali lagi ini tidak berbicara tentang bisnisnya secara besar, tapi ini menyesuaikan dengan kondisi ekonomi kita masing-masing seperti itu. Karena kita bicara palu basah, ada palu basah pinggir jalan yang di lorong, sama dengan palu basah yang ada di restoran seperti itu. Nah, ini klasifikasinya gimana, dan juga pemilihan produk ataupun pemilihan makanan-makanan unggulan yang digunakan di Makassar Kota Makan Enak ini bagaimana? Tadi kan ada 40. Nah, ini pemilihannya dan seleksinya ini seperti apa yang dilakukan? Alhamdulillah Makassar itu sudah sejak 2017 itu sudah meluncurkan 10 ikon kuliner. Jadi 10 ikon kuliner inilah yang masif dipromosikan. Karena kalau terlalu banyak, akhirnya konsentrasi untuk fokus ke beberapa menu makanan tadi itu bias gitu. Jadi sejak 2017 sudah ada 10 menu kuliner yang telah kita tetapkan, terus kemudian kita bukukan lengkap dengan menu dan sejarah storytelling dari makanan itu gitu. Jadi sudah ada 10. Nanti dari ini kita akan evaluasi lagi, yang mana sudah terkenal, yang mana belum. Kemarin alhamdulillah saya baru lupa sampaikan bahwa Makassar itu sudah ditetapkan sebagai kota kreatif di Indonesia sejak Oktober kemarin, sebagai kota kreatif di Indonesia dari subsektor kuliner. Berarti ini sejalan dengan branding Kota Makan Enak. Kenapa saya bilang ini sesuatu yang spesial buat Kota Makassar? Karena penetapan kota kreatif di Indonesia ini baru ada 35 di Indonesia. Kabupaten kotanya baru ada 35 kota dan kabupaten kreatif di Indonesia. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Berarti ini spesial. Kenapa Kemenparekraf menetapkan kita menjadi kota kreatif kuliner? Karena itu tadi, memang sudah sepakat branding Kota Makan Enak di Indonesia ada di Makassar. Berarti sudah sesuai dan juga sejalan dengan visi misi yang selama ini dibangun, baik kolaborasi antar pemerintah dan juga Dinas Pariwisata Kota Makassar. Baik, Karum, kita break sejenak, kita akan kembali saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Kompas TV, Rumah Pemilu.
Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sosial di Kompas TV Independen Terpercaya, masih bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum. Pak, kalau kita lanjut lagi ngobrol tentang Makassar Kota Makan Enak kuliner, ini berarti menyentuh UMKM dan juga masyarakat. Ya. Nah ini bagaimana caranya bisa menyentuh UMKM dan langsung berkolaborasi dengan para pelaku kuliner usaha di Kota Makassar ini? Ya. Kalau bicara UMKM kan ada dinas koperasi Ya. dan UMKM. Kalau kita di dinas pariwisata itu menyebutnya subsektor, subsektor kuliner gitu. Jadi baik itu skala kecil, menengah dan besar. Kami mengurusi itu. Untuk bagaimana bisa berkolaborasi dengan mereka, kami membuat program dari hulu dan hilir. Hulunya adalah beberapa peningkatan capacity building. Contoh, di program untuk mendukung program dorong wisata, kami membuat pelatihan racik minuman. Kenapa itu racik minuman? Karena ada beberapa bahan-bahan dasar yang beredar di masyarakat itu bisa digabung-gabung dan menjadi sesuatu minuman yang bermanfaat gitu, seperti itu. Dan itu yang kita latih. Artinya itu karena industri kuliner ini termasuk industri kreatif, jadi modal awalnya adalah kreativitas gitu. Jadi itulah yang kita bangun. Terus kemudian hilirnya adalah kami membantu pemasaran. Ada berbagai event kuliner yang kami selenggarakan di tahun ini, bahkan setiap event, baik itu event musik, event fashion, event subsektor film misalnya, itu harus ada kuliner dalamnya. Itu menandakan bahwa ini dorongan bagaimana subsektor kuliner ini menjadi subsektor utama, tetapi bisa mendampingi subsektor lain yang ada di Makassar gitu. Jadi itu salah satunya programnya, jadi hulu ke hilir, ada capacity building, ada pelatihan, terus kemudian ada pemasarannya. Karena kalau langsung ke pemasaran ini juga tidak efektif. Kenapa? Berarti ada beberapa orang yang bisa menjadikan ini peluang bisnis baru. Seperti dengan target di visi misi Bapak Wali Kota di 24 program strategis, ada peluang bisnis baru yang harus diciptakan kurang lebih 100.000 peluang bisnis baru dan 10.000 skill training gratis. Nah, ketika kami membuat skill training gratis tadi, berarti ada menciptakan peluang bisnis baru. Peluang bisnis baru dan peluang skill gratis ini harus dipasarkan, dibantu pemasarannya untuk bisa terjadi closing atau pembelian tadi oleh masyarakat lainnya. Gitu. Oke, berarti juga menyentuh masyarakat dan juga memberikan pelatihan tentunya karena ini masuk dalam industri kreatif. Tetapi selama ini kan pasti tidak jalan mulus begitu saja. Pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh baik dari Dinas Pariwisata itu sendiri dalam melakukan pelatihan atau sosialisasi Kota Makassar Kota Makan Enak. Mungkin boleh dijelaskan hambatan apa yang dihadapi selama ini? Hambatannya sebenarnya kalau dicerita nih agak lucu-lucu juga. Hambatannya itu paling biasa yang kami terima adalah ketika membantu mempromosikan. Karena kan kami ada program promosikan juga di akun media sosial kami itu secara gratis. Siapapun, baik itu skala kecil, menengah dan besar, itu silakan mengontak lewat direct message di TikTok ataupun di Instagram kami. Kami akan datang ke sana tanpa dipungut biaya. Kami akan mempromosikan karena akun kami alhamdulillah sudah terverified gitu, baik itu di TikTok juga sudah verified, sehingga ini bisa membantu dalam memasarkan. Nah, dalam proses pemasaran dan kadang-kadang kan pengambilan gambar mau diambil ininya, ada juga yang tidak mau, bayangkan. Nah, ini gratis. Ini gratis, sekali lagi teman-teman, ini gratis dan tidak mau. Alasannya jangan lupa. Sudah laku nih juga. Ada yang seperti itu, ini menjadi tantangan kita semua gitu. Tapi kan laku hari ini 100 dengan bisa berkolaborasi dengan kita tanpa dipungut biaya, mungkin bisa menjadi 120, 130, 150. Ini tantangannya begitu, bagaimana merubah bahwa ketika kita bisa berkolaborasi dan berkolaborasi bersama dengan pentahelix, pemerintah, government, komunitas, media, itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu. Pasti hasilnya akan lebih baik, akan lebih dahsyat gitu, seperti itu. Jadi hambatannya seperti itu. Terus kemudian alhamdulillah sampai saat ini juga ada salah satu promosi kami di Instagram, ini sudah dinonton kurang lebih hampir 200.000 orang. Tentang makan enak, dan ini juga di dalamnya juga ya begitu-begitu, ada yang pro kontra di dalam artian
ini dan sebagainya. Tapi kalau sepakat makanannya, mereka sepakat bahwa Makassar salah satu kota tempat makan enak di Indonesia. Kota gitu. makan enak di Indonesia. Nah, selain pemerintah atau Dinas Pariwisata Kota Makassar yang turun langsung menjemput bola, apakah masyarakat atau pelaku kuliner UMKM yang merasa boleh masuk nih di dalam list-list yang ada di Makassar Kota Makan Enak ini, apakah boleh dari masyarakatnya langsung atau seperti apa? Iya, Kalau karena ini boleh program tuh gimana? Karena ini program untuk masyarakat, oleh masyarakat juga, dan untuk masyarakat gitu. Iya. Jadi ini program terbuka. Kemarin oke. kami didatangi beberapa komunitas pelaku ekonomi kreatif di subsektor kuliner yang mau menyelenggarakan festival Kota Makan Enak. Silahkan. Oke. Tidak ada yang punya. Pemerintah itu tidak punya itu. Dalam artian pemerintah meluncurkan program ini untuk semuanya bisa menggunakan. Dimanfaatkan menjadi sesuatu peluang bisnis buat seluruhnya gitu. Dan kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder terkhusus industri pariwisata di restoran dan rumah makan dan hotel yang sudah memasang logo Kota Makan Enak. Karena sekali lagi ini menjadi kepentingan kita semua seperti itu. Oke. Berarti untuk mendukung seperti yang tadi didatangi komunitas, mau menyelenggarakan festival atau kuliner Makassar Kota Makan Enak di Dinas Pariwisata sendiri, apakah memang ada kalender atau program kerja festival kuliner dari Dinas Pariwisata atau seperti apa? Ya, kita menyebutnya COE, Calendar of Event City of Makassar, yang tanggal 4 atau tanggal 5 nanti kita akan launching untuk 2024. Nah, salah satu event subsektor yang punya event itu memang kuliner. Kuliner itu hampir, saya cerita tadi itu hampir di setiap kegiatan event pasti ada kuliner ya, wajib harus ada kuliner ya, karena kuliner inilah yang menarik traffic untuk orang datang. Baru masuk ke subsektor lainnya, misalnya dia pertunjukan seni rupa. Seni rupa tidak bisa berdiri sendiri, enak bagusnya kalau ada juga subsektor kuliner dalamnya. Jadi sambil melihat, setelah melihat seni rupa, kita bisa menikmati kuliner. Menikmati kuliner, kita bisa menikmati seni rupa. Jadi memang kuliner ini hampir di setiap event pasti ada. Pasti ada. Apalagi yang berdiri sendiri. Kita dulu pernah membiayai salah satu event namanya Makassar Culinary Night. Itu sekarang sudah swasta, dalam artian tidak menggunakan APBD lagi, mereka sudah mandiri. Itu sampai sekarang masih eksis dan menjadi salah satu bahkan mungkin event nomor 1 untuk kuliner terbaik di sisi selatan, karena yang datang itu bisa sampai 10.000 orang gitu. Dan ini mendandakan, dan yang hebatnya dari setiap festival kuliner, pelakunya adalah anak muda. Ini menarik, ini unik gitu. Bahwa anak muda sekarang tidak malu untuk terjun ke dapur. Iya. Karena ini menjadi peluang bisnis baru sebenarnya. Gitu. Berarti ini juga dilirik oleh anak muda sebagai peluang bisnis baru. Nah, untuk berapa biasanya event festival dalam setahun dari Dinas Pariwisata itu ada? Di tahun ini karena ketika bicara event itu kami berkolaborasi dengan 3 dinas khususnya, dengan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata. Itu total yang terkumpul di tahun ini kurang lebih ada 80 event. Gitu. 80 event itu 80 yang di-create oleh pemerintah. Nah, belum lagi yang di-create oleh swasta atau private. Nah, total kemarin saja di 2022 ada kurang lebih 300-an event yang di-combine antara pemerintah dan swasta. Kenapa kami bisa tahu? Karena izinnya sama kami. Nah, izin penyelenggaraan event itu di kita. Gitu. Jadi kita bisa tahu, kita rekap semua total yang sampai tahun 2022 saja itu ada 300 lebih. Gitu, bayangkan. Yang diuntungkan adalah semua masyarakat yang tergabung di dalam sektor kuliner tadi juga. Gitu. Berarti memang program ini dari masyarakat juga kembali ke masyarakat, terbuka untuk umum, dan semua bisa ikut bisa menggunakan, berkolaborasi. bisa berpartisipasi, boleh menggunakan logo itu. Oke. Silahkan. Pokoknya untuk masyarakat semua ya, Betul. Pak. Baik, saudara, kita akan kembali masih bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Tetap bersama kami di Sapa Sosial. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, tentunya di Kompas TV Independen Terpercaya. Karum, kita lanjut lagi nih. Tadi kalau kita berbicara banyak soal Kota Makassar, tadi sempat disebutkan bahwa Kota Makassar ditetapkan oleh Kemenparekraf sebagai kota kreatif di bidang kuliner. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang Kota Makassar terpilih sebagai kota kreatif di bidang kuliner? Ya, Kemenparekraf itu sebelum menetapkan kan mereka melakukan uji verifikasi yang sangat panjang. Oke. Terus kemudian mereka melakukan kunjungan langsung di site visit di seluruh subsektor yang kita miliki. Kan di ekonomi kreatif ada 17. Kita hampir memenuhi 17 itu. Mereka mendatangi itu dan berbicara langsung. Terus kemudian menanyakan ke kami. Pokoknya mereka melakukan survei yang dalam lah tentang potensi apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh Kota Makassar. Dan mereka memang sudah dari sejak awal menyatakan kayaknya Makassar menjadi kuliner. Tetapi memang mereka butuh data yang valid. Dari data itulah mereka menemukan bahwa memang kita punya historical sejarah tentang gastronomi itu tinggi sekali gitu. Kita punya cerita tentang kuliner itu banyak sekali gitu. Dan itulah yang mendasari Pak Menteri Pak Sandiaga Uno menetapkan Makassar menjadi kota kreatif. Hanya ada 6 di tahun ini. Salah satunya adalah Makassar gitu. Itu menjadi kuliner dan melalui juga kesepakatan bersama dari seluruh pelaku ekonomi kreatif lainnya bahwa menjadikan subsektor kuliner ini menjadi subsektor andalan di Kota Makassar yang akan menggerakkan subsektor lain, baik itu fashion, kriya, film, video dan animasi, arsitektur, periklanan, TV dan radio, itu masuk di subsektor ekonomi kreatif semua. Tetapi pintu masuk utamanya adalah kuliner. Seperti itu yang mendasari. Tetapi kalau berbicara soal kuliner dan juga terpilihnya Kota Makassar ini pasti tidak lepas dari bentuk promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Bentuk promosi apa yang selama ini dilakukan Dinas Pariwisata khususnya untuk branding Makassar Kota Makan Enak? Ya, sekarang karena ini eranya media sosial, di setiap minggu itu kita wajib mereview tempat-tempat baru atau tempat-tempat legend atau hidden game yang ada di Kota Makassar yang ternyata masih butuh orang banyak tahu. Memang dia punya makanan enak, tapi yang tahu mungkin keluarganya si A, si B, si C. Tapi ini perlu diketahui, itulah yang kami bantu untuk promosikan lewat media sosial dan sebagainya. Kemudian kedua, tetap melakukan promosi di media ruang di beberapa titik-titik reklame baliho. Kemudian hotel-hotel, restoran, rumah makan itu membuat logo-logo Kota Makan Enak di tempat mereka. Kemudian yang paling baru, kami bekerja sama dengan Garuda Indonesia membuat branding cover sheet Kota Makan Enak di 10 penerbangan Garuda Indonesia. Periodikal dalam 1 minggu itu kemarin ada 10 flight, itu ada 3 dari Jakarta, terus kemudian dari Bali dan dari Jakarta Surabaya, Jakarta Makassar, Makassar Jakarta. Terus kemudian pada saat launching seluruh penumpang rute Makassar Jakarta, kebetulan Pak Wali Kota juga menjadi penumpang di pesawat tersebut, itu seluruh penumpang mendapatkan pisang hijau. Bekerja sama dengan salah satu rumah makan yang membuat pisang hijau paling terkenal juga di Makassar. Bagaimana sensasinya para penumpang Garuda Indonesia bisa menikmati pisang hijau di atas ketinggian kurang lebih 32.000 kaki gitu. Jadi ini bisa menjadi promosi yang sangat baik dan tahun depan kita akan melebarkan lagi promosi Makassar Kota Makan Enak di Indonesia. Untuk promosi ini kan pasti juga menggunakan sosial media. Nah, sekarang tuh ada yang namanya influencer bagian food vlogger. Nah, ini apakah ada kolaborasi dengan para influencer food vlogger dan bagaimana menurut Bapak peran mereka dalam mempromosikan Makassar Kota Makan Enak ini? Ya, kita kalau lihat Instagram atau TikTok, terus yang masuk adalah food blogger, itu luar biasa. Dia punya narasi saja itu udah kita bikin lapar dengan nyaman ini ini. Itu hal-hal yang sangat baik begitu dan kami merespon sangat positif hal-hal seperti itu karena mereka mungkin secara bisnis memang sudah berkontrak dengan rumah makan atau restoran tersebut. Tetapi itu bisa meningkatkan semuanya. Kami udah pernah berkolaborasi dengan beberapa dari mereka di beberapa event dan memang
bisa mempengaruhi. Videonya standar, narasinya luar biasa gitu. Apalagi kalau dia nyaman main dalam lorong, cepat kau datang karena tutup jam 11 habis nih. Dari itu kan jam 11 habis, itu jam berapa kita harus ke sana gitu kan, itu standby lebih cepat di sana. Anak-anak muda sekarang kreatif, anak-anak muda sekarang inovasi, mereka bisa memanfaatkan semua kanal-kanal media untuk bagaimana bisa membantu orang banyak di Makassar seperti itu. Berarti ini juga memang masuk dalam salah satu bentuk kolaborasi dengan para influencer yang ada di Kota Makassar. Selain itu Pak, apakah memang ada bentuk inovasi baru nih yang nanti kedepannya akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam bentuk kolaborasi atau dalam bentuk apapun? Ya, kita lagi penjajakan ini dengan beberapa pihak. Belum bisa kami sebutkan karena lagi masih penjajakan untuk bisa melakukan berbagai inovasi baik itu dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Makassar agar bisa terus berkembang di tahun 2024, karena di tahun 2024 juga kan tahun politik. Jadi pasti kegiatan-kegiatan yang sifatnya rame butuh waktu yang tepat, butuh izin yang tepat, karena momentumnya harus berhati-hati dalam artian mengumpulkan banyak orang seperti itu. Oke, berarti memang harus dengan instansi yang tepat juga supaya bisa menghasilkan kolaborasi yang baik. Nah, kedepannya nih Pak, himbauan apa nih yang akan diberikan kepada wisatawan nanti yang akan singgah di Kota Makassar untuk mencicipi Makassar Kota Makan Enak, apa nih yang harus disampaikan? Dan juga sekalian mengajak pemirsa mungkin yang belum pernah ke Makassar, hal yang perlu diicip pertama kali untuk tiba di Kota Makassar itu apa aja? Ya, kepada seluruh wisatawan, selamat datang di Makassar nanti. Selamat menikmati seluruh menu-menu makanan khas dari Kota Makassar yang akan siap menemani Bapak Ibu sekalian selama 24 jam. Karena hanya di kota ini yang menu itu 24 jam. Kita makan pagi sudah ada pagi-pagi, masuk ke brunch sudah ada, siang sudah ada, sore high tea sudah ada, malam terus kemudian mau tidur lagi sampai perputaran kehidupan itu, perputaran waktu tuh makanan-makanan di Makassar tuh selalu ada gitu. Di beberapa kota mungkin mohon maaf bukan meninggikan kota-kota lain, tapi saya sering datang ke kota-kota lain juga ketika jam-jam 10, jam 11 sudah sulit kita mendapatkan makanan. Betul. Gitu. Nah, di kota ini gampang sekali gitu. Jadi sekali lagi kami tunggu kedatangan Bapak Ibu sekalian di Kota Makan Enak di Indonesia, yaitu Kota Makassar. Oke, jadi bagi Anda saudara dan juga pemirsa yang ada di rumah yang belum pernah merasakan makan 24 jam dan juga mencicipi makanan khas yang ada di Kota Makassar ya Pak, silakan datang ke Kota Makassar karena kota ini 24 jam menyediakan dan juga bisa memberikan makanan-makanan khas untuk siap dicicipi selama berada di Kota Makassar. Terima kasih juga Bapak Muhammad Rum, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar atas waktunya dan tempatnya yang baik ini. Dan saudara, itulah tadi obrolan saya dengan Pak Rum. Terima kasih. Saya Gufran Lamataha, mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.